Selamat sore, perkenalkan nama saya John Pakpahan. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema hari ini hari Jumat tanggal 24 November 2023. Hari ini hari Jumat tanggal 24 November 2023. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Tuhan siapakah yang lebih kuat. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema Tuhan siapakah yang lebih kuat. Mari kita mulai. Dadah. Tuhan siapakah yang lebih kuat? Kita buka Alkitab Yosua 23 ayat 9 sampai 10. Yosua 23 ayat 9 sampai 10. Yosua 23 ayat 9 sampai Alkitab Yosua 23 ayat 9 sampai 10. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kita akan bandingkan dengan Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 65. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 65. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Kita akan melihat tafsirnya. Tafsir surat Al-Anfal ayat 65. Tafsirnya, tafsir Jibdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Muhammadiyah, Tafsir Universitas Islam Madinah. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Allah menolong dan memotivasi mereka, kemudian memberi mereka kabar gembira sebagai peneguh hati dan menenangkan pikiran mereka dengan firman-Nya. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Kabar gembira itu berisi jumlah tertentu, namun berlaku dengan jumlah berapapun. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000. Dan jika kaum muslimin dikalahkan dengan jumlah yang lebih sedikit dari jumlah ini, maka itu dikarenakan lemahnya iman, kesabaran, persiapan, perselisihan yang terjadi di antara mereka, atau sebab-sebab lain yang telah disebutkan sebagiannya dalam surat ini. Pendapat lain mengatakan bahwa kabar gembira dalam ayat ini bermakna perintah mereka diperintahkan oleh Allah agar mereka tetap teguh dalam perang ketika menghadapi musuh mereka yang 10 kali lipat lebih banyak. Kita akan buka surat Al-Anfal ayat 66. Kita akan lihat surat Al-Anfal ayat 66. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita akan baca tafsirnya. Tafsir surat Al-Anfal ayat 66. Tafsir surat Al-Anfal ayat 66. Tafsirnya, tafsir Jibdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Setelah kaum muslimin merasa berat dan kesusahan untuk melakukan perintah untuk menghadapi musuh mereka yang 10 kali lipat lebih banyak, maka Allah memberi keringanan dan rukhsah untuk mereka, sebab Allah mengetahui bahwa dalam diri mereka terdapat ketidakmampuan. Dan dengan ayat ini Allah mewajibkan 1 orang dari mereka untuk tetap teguh dalam perang ketika menghadapi 2 orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Mereka berperang tanpa petunjuk yang lurus, dan barang siapa yang melakukan hal ini, maka kebanyakan mereka akan kalah. Ini penjelasan dari saya
terhadap ayat-ayat Al-Quran tadi dan ayat-ayat Alkitab. Ini keterangan dari saya, John Pakpahan. Keterangan dari John Pakpahan, kita buka Alkitab, Yosua 23 ayat 9 sampai ayat 10. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan, satu orang saja dari kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Jadi Alkitab Yosua 23 ayat 10 mengatakan satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Saya ulangi, Yosua 23 ayat 10 mengatakan satu orang dapat mengalahkan 1000 orang. Kita buka surat Al-Anfal ayat 66. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Anfal ayat 66 mengatakan 100 orang yang sabar, 100 orang Islam yang sabar bisa mengalahkan 200 orang. 1000 orang Islam yang sabar bisa mengalahkan 2000 orang kafir. Saya ulangi, 100 orang Islam yang sabar bisa mengalahkan 200 orang kafir. 1000 orang Islam yang sabar bisa mengalahkan 2000 orang yang kafir. Jadi Tuhan manakah yang lebih kuat? Tuhan yang disembah Yosua dalam Alkitab orang Kristen, satu orang bisa mengalahkan 1000 orang, atau Allah SWT yang disembah Muhammad SAW dan umat Islam dalam Al-Quran, 100 orang mengalahkan 200 orang, 1000 orang mengalahkan 2000 orang? Kamu putuskan sendiri saja. Saya ulangi, silakan kamu putuskan sendiri aja ya. Silakan kamu putuskan sendiri aja ya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah. Dadah. Dadah.